Indonesia dorong perundingan Palestina-Israel digelar lagi. Masalah Palestina bukan masalah Islam dan non-Islam. Palestina adalah masalah suatu wilayah yang berhak adalah Palestina diduduki oleh negara penjajah yaitu Israel. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dalam pidatonya menyampaikan konsistensi Indonesia atas dukungannya terhadap kemerdekaan Palestina. Palestina adalah satu-satunya negara yang masih dalam penjajahan, masih dalam posisi dijajah. Dan saya sampaikan tadi, saatnya sekarang harus diakhiri. Terciptanya solusi konkret kedaulatan Palestina dan membantu proses perdamaian Palestina dengan Israel. Masyarakat internasional terhadap keberlanjutan pendudukan ilegal Israel atas wilayah Palestina sudah lama berakhir. Sebagai bagian dari masyarakat internasional, Israel harus segera menghentikan aktivitas dan kebijakan ilegalnya di wilayah pendudukan. Indonesia dan dunia Islam siap melakukan langkah-langkah konkret untuk terus mendesak Israel mengakhiri penjajahannya atas Palestina dan menghentikan kesewenang-wenangan di Al-Quds Al-Sharif. Dunia Islam membutuhkan dukungan dari PBB sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Dunia Islam kembali menyerukan agar proses perdamaian jangan ditunda-tunda lagi untuk mewujudkan kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara. Akan ada dua negara di kawasan tersebut, yaitu Palestina dan Israel. Palestinanya sudah menyatakan deklarasi dengan wilayah West Bank dan Jalur Gaza, tepi barat dan Jalur Gaza dengan ibu kota East Jerusalem. Israel sudah punya wilayah. Nah, pertanyaannya adalah sekarang, sejauh mana masyarakat internasional bisa menekan Israel untuk menerima two-state solution. Indonesia secara konsisten mendorong masyarakat internasional untuk terus menolak rencana aneksasi ilegal Israel terhadap wilayah tepi barat. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam jumpa pers secara virtual menjelaskan ia memimpin sidang Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB membahas isu Palestina dan rancangan resolusi mengenai sanksi terhadap Iran. Menteri Retno mengatakan Indonesia secara konsisten mendorong masyarakat internasional untuk terus menolak rencana aneksasi ilegal Israel terhadap wilayah tepi barat. Dalam pertemuan virtual tanggal 25 Agustus mengenai Timur Tengah, termasuk Palestina, Indonesia mendorong dimulainya kembali proses diplomasi dan negosiasi, khususnya antar pihak terkait di kawasan. Kita juga garis bawahi bahwa hal terpenting bagi Palestina adalah solusi yang adil, damai, dan komprehensif. Demikian, Retno Marsudi menuturkan. Menteri Retno mengaku senang suara Indonesia didukung oleh mayoritas dari 15 anggota Dewan Keamanan PBB. Let me be clear, no legal acrobatics can change the facts that all outposts, whether legalized under Israeli law or not, whether located on state land or absentee land or private Palestinian land, just like all settlements in Area C and East Jerusalem, remain illegal under international law. Negara-negara anggota Dewan Keamanan PBB turut mendukung penyelesaian konflik Palestina-Israel berdasarkan solusi dua negara dan parameter internasional yang berlaku. Pertemuan Dewan Keamanan membahas masalah Palestina berlangsung setelah 2 pekan lalu Uni Emirat Arab dan Israel mencapai kesepakatan untuk menormalisasi hubungan pada 13 Agustus. Pada pertemuan Dewan Keamanan PBB itu, ia mengungkapkan rancangan resolusi yang berisi sanksi embargo senjata terhadap Iran yang merupakan usulan Amerika Serikat melalui snapback mechanism. Menteri Luar Negeri Amerika Mike Pompeo pada 20 Agustus telah menyampaikan surat resmi kepada Presiden Dewan Keamanan PBB yang sekarang dijabat oleh Indonesia untuk memulai proses snapback mechanism tersebut. Setelah menerima surat dari Pompeo, Menteri Retno juga menerima surat dari 13 negara anggota Dewan Keamanan PBB lainnya, termasuk surat Indonesia dalam kapasitas nasional
yang menolak usulan Amerika tersebut. Menteri Retno menekankan sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB, Indonesia telah menjalankan tugasnya sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Indonesia melakukan konsultasi bilateral inklusif dengan semua anggota Dewan Keamanan PBB untuk meminta pandangan masing-masing anggota mengenai langkah yang dapat dilakukan Presiden Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB untuk bulan Agustus 2020. Sejak 1946, kedudukan sebagai Presiden digilir antara negara-negara anggota. Indonesia sudah pernah menjabat sebagai Presiden Dewan Keamanan PBB 6 kali sebelumnya, terakhir di bulan Mei 2019. Pada pertemuan virtual terbuka Dewan Keamanan PBB mengenai isu Timur Tengah, termasuk Palestina, beberapa negara secara langsung menanyakan hasil konsultasi tersebut. Indonesia selaku